Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di dalam istana bawah tanah, Chu Feng dan Ziling saling berpelukan, dan keduanya diam dalam pelukan. Mereka hanya terus seperti itu, dan seolah-olah ini tidak pernah cukup. Mereka bahkan tidak melepaskan satu sama lain setelah 1 jam penuh. Pada saat itu, Zi Xuanyuan yang awalnya ingin membiarkan mereka bersenang-senang, dia pun tidak tahan lagi dan akhirnya berkata, "Chu Feng, ayo cepat pergi. Mumpung kita belum ketahuan," ucap Zi Xuanyuan. "Benar, ayo cepat tinggalkan tempat ini dulu." Orang tua Ziling juga mendesak mereka. Ketika Ziling dan Chu Feng saling berpelukan, Zi Xuanyuan mengirimkan pesan mental kepada mereka, dan sudah menceritakan jalannya peristiwa yang terjadi mengenai bagaimana dia dan Chu Feng tiba di sini. Orang tua Ziling sudah tahu, bahwa Chu Feng datang untuk menyelamatkan mereka. Meskipun orang tua Ziling tidak berani percaya, bahwa kultivasi Chu Feng telah meningkat dengan jumlah yang sangat besar dalam waktu yang singkat. Ketika itu ditampilkan secara terbuka di hadapan mereka, mereka tidak punya pilihan untuk tidak percaya. "Senior Xuanyuan, kita sebenarnya sudah ditemukan," kata Chu Feng dengan senyum acuh tak acuh, itu saat dia melepaskan Ziling. "Apa, kami sudah ditemukan?" seru mereka semua. Jangankan orang tua Ziling dan Zi Xuanyuan, bahkan Ziling sendiri juga terkejut. Saat formasi spiritual pertama di istana bawah tanah itu dinonaktifkan, orang yang meletakkan formasi itu sudah mengetahuinya. "Jadi ketika kita masuk, kita sudah dikepung," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia melemparkan pandangannya ke belakang dan berteriak, "Cepatlah keluar, mau sampai kapan kamu ingin menjadi orang yang pengecut," ucap Chu Feng. "Hahaha, ternyata kamu sedikit terampil juga ya. Kamu sudah menemukan kami rupanya," ucap seseorang. Pada saat itu, di dalam lorong-lorong istana bawah tanah yang luas, tawa yang tua tiba-tiba saja terdengar. Pada saat yang sama udara menggeliat, dan formasi spiritual penyembunyian secara bertahap dinonaktifkan. Di dalam formasi persembunyian itu, ternyata di sana sudah ada beberapa ratus orang. Ada laki-laki dan perempuan, baik itu tua maupun muda. Dari orang-orang tersebut, mereka hampir berjumlah 100 dewa bela diri, dan sisanya semua ada di ranah surga. Mereka semua adalah bagian dari keluarga Zi, dan pemimpin mereka semua tidak lain adalah kepala keluarga Zi, yaitu Zi Dingkong. Oh iya, aku lupa memperkenalkannya kepada semua orang. Bocah ini adalah temannya dari benua 9 provinsi, orang bodoh yang ingin membawa Ziling pergi dari Tuan Muda Murong Sun. Ucap patriark dan menjelaskan kepada orang banyak di belakangnya dengan senyum ringan. "Oh, jadi dia bocah sialan itu. Sombong sekali dia ingin menikahinya. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat, untuk memperebutkan Ziling kami melawan Tuan Muda Murong Sun?" Setelah mendengar kata-kata patriark, kerumunan keluarga Zi terlepas dari jenis kelamin atau usianya, mereka semua mulai mengejeknya. Dari wajah mereka yang dingin, orang bisa mengatakan bahwa mereka bukan hanya anjing dari patriark keluarga Zi saja, dan mereka juga merupakan anjing Murong Sun. "Kalian, tutup mulut menjijikan kalian semua. Aku hanya milik Chu Feng seorang. Murong Sun seharusnya tidak berpikir untuk mendapatkan tanganku," teriak Ziling dengan marah, itu ketika dia mendengar kerumunan yang mengejek Chu Feng. Dia bahkan berteriak sambil menunjuk mereka semua. "Ziling, jangan keras kepala. Kamu berada di jalan yang salah, dan kamu telah ditipu oleh bocah ini. Keutamaan atau kemampuan apa yang dia miliki? Dia bahkan benar-benar tidak layak untukmu. Benar Ling Er, kamu harus melebarkan mata kamu, dan tidak tertipu oleh tindakan salahnya. Pasangan yang cocok untuk kamu, itu hanyalah Tuan Muda Murong Sun," desak orang-orang dari keluarga Zi, dan mereka memperlakukan Ziling dengan sopan. "Diam, jangan menyatukan aku dengan Murong Sun itu. Aku sama sekali tidak akan bersamanya." Ziling berteriak lagi, namun kemarahan sudah memenuhi wajahnya yang cantik.
Ziling, kamu belum melihat Tuan Muda Murongsun. Jika kamu sudah melihatnya, kamu akan tahu bahwa anak nakal di sini tidak lebih dari orang biasa, dan bahkan jauh lebih biasa. Ada begitu banyak orang seperti dia di wilayah Laut Timur. Namun hanya Tuan Muda yang jenius tak tertandingi sajalah, dan hanya dialah yang layak untukmu. Ziling, kamu jangan khawatir. Tuan Muda telah memberitahu kami. Dalam beberapa hari setelah dia menyelesaikan urusannya, dia akan datang ke sini dan mengunjungi kamu. Pada saat itu, kamu akan tahu betapa baiknya tunangan kamu, ucap orang-orang. Seolah-olah orang-orang dari keluarga Zi tidak dapat memahami kata-kata Ziling, dan mereka tanpa henti memuji Murongsun. Kalian semua, seru Ziling. Alis Ziling bahkan semakin berkerut karena marah. Wajahnya memerah, dan jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia akan membunuh semua anggota keluarga yang menjijikkan dengan satu serangan saja. Ziling, jangan berdebat dengan sekelompok hewan ini. Serahkan saja ini padaku. Akhirnya Chu Feng berbicara. Dan setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Ziling dengan patuh mengangguk, dan kemudian dia mundur ke belakang. Dia berdiri bersama dengan orang tua dan kakeknya. Bang! Tiba-tiba saja Chu Feng menjatuhkan seseorang ke bawah, dan langsung mematahkan salah satu kaki cucu leluhur sang patriark. Menjerit, dia awalnya tidak sadar, tetapi rasa sakit dari kakinya yang patah segera membangunkannya. Pertama-tama dia meratap kesakitan, tetapi setelah dia melihat orang-orang dari keluarga Zi, kulitnya berubah menjadi gembira, dan dia dengan keras berteriak. Ayah, ibu, kakek, tolong aku! Teriak si cucu. Kun teriak keluarganya. Pada saat itu, sepasang suami istri setengah baya sangat mengubah ekspresi mereka. Saat mereka berteriak, mereka langsung bergegas menuju Chu Feng, dan ingin menyelamatkan cucu leluhur sang patriark. Cucunya ini bernama Zikun. Menilai dari ekspresi sakit hati mereka kemungkinan besar adalah orang tua Zikun. Jika kamu berani mendekat, aku akan menginjak kepalanya hingga hancur, ancam Chu Feng. Tapi sayangnya, Chu Feng tidak memberi mereka kesempatan itu. Sebelum mereka mendekat, satu kaki diletakkan di wajahnya. Jangan! Teriak orang tua Zikun. Orang tua Zikun segera berhenti bergerak, dan tidak berani melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Sebagai gantinya, mereka melemparkan pandangan memohon pada patriark. Oh, jadi kamu ingin mengancamku dengan cucuku, lalu membawa Ziling pergi ya? Ucap patriark. Namun jika dibandingkan dengan orang tua Zikun, patriark keluarga Zi tidak terlalu khawatir tentang cucunya sendiri. Malahan sebaliknya, di matanya ada sedikit penghinaan, dan itu adalah penghinaan yang memandang rendah Chu Feng sepenuhnya. Meskipun perubahan dalam kultivasi Chu Feng membuatnya merasa sangat terkejut, tetapi di matanya, Chu Feng bahkan bukanlah sebuah ancaman. Kamu sudah menebaknya dengan benar. Jika kamu ingin menjaga kehidupan cucu kamu, lebih baik kamu pergi sekarang. Karena kalau tidak, aku akan menghancurkan kepalanya. Kata Chu Feng sambil mencibir. Meskipun saat ini dia dikelilingi oleh para ahli dari keluarga Zi, tapi ekspresi Chu Feng tampak sangat tenang. Orang-orang dari keluarga Zi tidak pernah menaruh Chu Feng di mata mereka, oleh karena itulah Chu Feng juga tidak pernah menempatkan mereka di matanya. Hahaha, benar-benar lelucon. Dengan kultivasi martial lord peringkat 3, kamu benar-benar ingin mengancamku. Ucap patriark. Tiba-tiba saja, kepala keluarga Zi dengan dingin tersenyum. Saat dia berbicara, alisnya miring lebih ke dalam, dan gelombang kejut yang tidak terlihat keluar dari tubuhnya. Dia akhirnya mulai menyerang. Dengan menggunakan pikirannya, ia memancarkan tekanan uniknya dari Lord Martial peringkat 6. Seperti gelombang yang tak terlihat, tekanan itu menekan dirinya ke arah Chu Feng dengan kecepatan yang luar biasa. Dia ingin menekan Chu Feng agar tidak bisa bergerak, dan dengan demikian dia bisa menyelamatkan cucunya. Tapi sayangnya, dia masih meremehkan Chu Feng. Chu Feng dengan dingin mendengus, lalu mengangkat tangannya sedikit. Dengan gelombang kekuatan yang santai, dia menghancurkan serangan patriark sepenuhnya dengan ledakan. Karena kamu ingin cucumu mati, aku akan mengabulkan keinginanmu itu, ucap Chu Feng.
Segera setelah itu, Chu Feng sedikit menggeser kakinya ke kepala Zikun, lalu menghentakkan kakinya ke bawah. Darah menyembur dalam jumlah besar, setengah dari kepala Zikun ditekan ke tanah. Menjerit. Pada saat itu, dia sudah mirip dengan seekor babi yang disembelih, dan teriakan yang berasal dari mulut Zikun bergema di seluruh istana bawah tanah. Tindakan Chu Feng tampaknya agak brutal, tetapi dalam kenyataannya, sudut kakinya terus didorong ke bawah tanah. Dia menghancurkan setengah otak Zikun, tetapi itu tidak cukup untuk membunuhnya. Karena setidaknya, tubuh fisiknya masih bisa pulih. Chu Feng ingin menggunakan kondisi mengerikan Zikun saat ini, itu hanya untuk menggerakkan emosi keluarga Zi. Ayah, biarkan mereka pergi. Karena kalau tidak, hewan ini pasti akan membunuh Kun Er. Melihat setengah otak putra mereka menjadi rata, hati orang tua Zikun merasakan begitu banyak air mata mengalir di wajah mereka. Dan mereka pun buru-buru menyarankan si patriark. Diam. Meskipun kehidupan Kun Er juga penting, tapi itu tidak sepenting keluarga Zi aku. Kun Er, kamu jangan khawatir. Kamu telah berkorban untuk seluruh keluarga Zi. Aku pasti akan membalaskan dendammu, teriak si patriark. Sang patriark menggertakkan giginya, lalu mengabaikan kehidupan Zikun, dan kemudian melambaikan lengan bajunya. Lapisan kekuatan marsial segera melonjak, dan sekali lagi ia memulai serangan mengerikan terhadap Chu Feng. Hehehe, Zikun, bukannya aku tidak berbelas kasih dan tidak memberimu kesempatan, tetapi kakekmu sudah tidak menginginkan hidupmu lagi. Pergilah dengan tenang, dan penuhi keinginannya, ucap Chu Feng. Saat dia melihat serangan itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, Chu Feng seolah-olah memang sudah mengharapkannya. Dia menyeringai aneh, dan kemudian mengangkat kakinya. Dia menendang Zikun tinggi-tinggi ke udara, dan itu mengarah langsung ke arah serangan kekuatan marsial yang dikirim oleh patriark. Ayah, jangan! Orang tua Zikun dengan cepat berteriak untuk menghentikannya. Sialan! Ucap patriark dengan geram. Sang patriark tidak pernah berharap, kalau Chu Feng akan menggunakan cucunya sendiri sebagai perisai. Meskipun dia sudah siap untuk membiarkan Zikun menjadi korban, tapi dia tidak siap untuk secara pribadi membunuh cucunya sendiri. Jadi setelah melihat hal-hal berjalan dengan buruk, sang patriark dengan cepat berusaha untuk menarik serangannya. Namun sayangnya, tendangan Chu Feng memiliki kekuatan yang cukup memadai. Sebelum dia berhasil menarik kembali serangannya, Zikun sudah memasuki pusaran kekuatan martialnya. Bang! Menjerit. Akhirnya, di bawah tatapan orang banyak, cucu leluhur keluarga Zi yaitu Zikun, dia hancur berkeping-keping oleh kekuatan bela diri sang patriark itu sendiri. Jangankan dagingnya, bahkan tidak ada tanda sedikit pun dari kesadaran dan sumber energinya. Bahkan seluruh darahnya telah menguap. Aku ingin kamu mati hari ini, teriak si patriark. Ketika cucunya terbunuh oleh tangannya sendiri, sang patriark berhasil dibuat marah oleh Chu Feng. Setelah itu dia tidak berhenti menarik kembali kekuatannya, dan justru sebaliknya, dia malah meningkatkan kekuatan serangannya. Serangan normal dari kekuatan martialnya tiba-tiba berubah di udara, lalu menjadi mulut api yang besar dan ganas. Api itu pun melebar, dan bertujuan untuk menelan Chu Feng. Tingkat keterampilan bela diri itu tidak tinggi, tetapi dengan penyaluran kekuatan oleh ahli dewa bela diri, serangan itu pun menjadi sangat menakutkan. Ketika api muncul, dinding istana bawah tanah segera berubah merah menyala, dan seolah-olah api itu juga bisa membakar apapun. Bahkan udara memancarkan lapisan panas, dan meskipun itu bahkan tidak dekat dengan mereka, tapi Ziling dan yang lainnya merasakan gelombang panas yang tak terbendung saat mereka mundur tanpa henti. Wush! Melihat itu, Chu Feng buru-buru melambaikan lengan bajunya, dan meletakkan dua penghalang di depan Ziling dan yang lainnya. Yang satu adalah formasi spiritual yang tidak bisa dihancurkan, dan yang lainnya adalah kekuatan Lord Martial peringkat 3. Saat menggunakannya, dia melindungi keselamatan Ziling dan yang lainnya. Setelah melakukan semua itu, Chu Feng memberi mantra dengan tangan kirinya, dan kemudian dia meninju dengan tangan kanannya. Dengan gelombang kekuatan martialnya, itu menjadi gelombang besar yang bisa menyentuh langit.
Saat gelombang itu berguling-guling di udara, itu mirip dengan lautan tanpa batas. Kekuatannya tidak hanya menakutkan, tapi kekuatan yang dikandungnya juga sangat kuat. Itu adalah keterampilan bela diri peringkat 8. Ketika Chu Feng merampok sumber daya orang lain, di sanalah dia mendapatkan keterampilan itu. Alasan dia mengolahnya, itu dia lakukan hanya untuk kondisi seperti ini. Bang! Gemuruh-gemuruh. Sebuah ledakan besar segera terdengar. Api dan ombak bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan dua tipe esensial yang berbeda mulai menimbulkan kekacauan di udara. Akhirnya, kekuatan serangan dari Patriark dan Chu Feng ini, sebenarnya mereka saling membatalkan. Adegan itu benar-benar mengejutkan orang-orang dari keluarga Zi. Tidak hanya mereka saja, bahkan orang tua Ziling, Zixuan Yuan, dan Ziling juga ikutan terkejut. Mereka benar-benar tidak berharap bahwa Chu Feng bisa melawan Patriark keluarga Zi. Setelah semua, dia telah mengatakannya sebelumnya, kalau Chu Feng hanya peringkat 3 Martial Lord. Dewa bela diri peringkat 3 yang bertarung setara dengan dewa bela diri peringkat 6, itu adalah sesuatu yang hampir mustahil. Bagaimana bisa bocah ini begitu kuat? Dia benar-benar dapat membatalkan serangan keterampilan bela diri Patriark, seru orang-orang di pihak musuh. Jika dibandingkan dengan Zixuan Yuan dan yang lainnya, orang-orang dari keluarga Zi di sisi lain merasa tidak percaya. Mereka sangat takjub dengan kekuatan pertempuran Chu Feng yang menakutkan. Tapi pada saat itu, hanya Ziling yang terlihat paling tenang. Bahkan tidak ada sedikit pun kejutan di wajahnya yang cantik, dan itu hanya ada sukacita. Itu karena dia tidak pernah meragukan kekuatan Chu Feng, dan dia juga tidak pernah meragukan kekuatan bertarung Chu Feng. Itu karena dia sudah tahu, kalau Chu Feng adalah seorang jenius. Semuanya memang sesuai dengan harapannya. Jadi, dia hanya merasa bahagia atas pencapaian Chu Feng saat ini. Karena semakin kuat Chu Feng, maka Ziling akan semakin bahagia. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk meningkatkan kekuatan bertarungmu, namun aku akan menggunakan kekuatanku untuk membuktikan perbedaan antara kamu dan aku. Bahkan jika kamu memiliki bakat yang menakutkan, tapi itu tidak akan mampu mengimbangi jarak 3 tingkat, ucap si Patriark. Ketika Chu Feng membatalkan serangannya lagi dan lagi, Patriark yang sudah marah itu menjadi semakin marah. Saat dia berbicara, dia melemparkan satu keterampilan bela diri yang sengit, dan dia terus menyerang secara bergilir tanpa henti ke arah Chu Feng. Jika dinilai oleh kekuatan keterampilannya, dia tampaknya tidak lagi bertujuan untuk menangkap Chu Feng hidup-hidup, tetapi dia benar-benar sangat ingin menghancurkannya. Dalam situasi seperti itu, bahkan Chu Feng tidak bisa untuk tidak sedikit mengernyit. Chu Feng juga tidak berani memiliki jejak kecerobohan. Tidak peduli apa, karena Patriark berada di peringkat 6 Martial Lord, dan itu sudah melampaui berbagai pertempuran khas Chu Feng. Tetapi pada saat itu, dia masih ingin menantang batasnya. Hehehe, Chu Feng, karena kamu tidak berencana untuk menggunakan persenjataan kerajaan, apakah kamu ingin, kalau aku membantumu? Kata si ratu sambil terkikik yang selalu berada di tubuh Chu Feng. Melihat orang-orang yang tak tahu malu dari keluarga Zi, bahkan sang ratu juga mulai tidak sabar, dan tangannya mulai merasa gatal karena sudah tidak sabar. Itu tidak dibutuhkan. Meskipun dia peringkat 6 Martial Lord, kultivasinya diperoleh dengan mengandalkan sejumlah besar sumber daya kultivasi sepenuhnya. Dibandingkan dengan Martial Lord di level yang sama, kekuatan bertarungnya adalah yang terlemah. Aku bisa mengambil kesempatan ini untuk menguji diri aku untuk melihatnya, apakah kemampuan bertarung aku saat ini sudah mampu atau belum untuk melawan Lord Martial peringkat 6, balas Chu Feng. Jadi meskipun dia merasakan sejumlah tekanan, tapi Chu Feng tidak takut sedikit pun. Justru sebaliknya, ia melompat maju dan mulai menyerang Patriark. Bang bang bang. Dalam sekejap, keduanya berada dalam kekacauan. Semburan gelombang kejut terus bergema di udara, dan meskipun istana bawah tanah dibuat dengan bahan khusus dan diperkuat oleh formasi spiritual khusus, tapi itu semua tidak dapat menahan dampak dari serangan keduanya. Dalam sekejap, istana bawah tanah hancur berkeping-keping.
Dari yang awalnya bertarung di kejauhan di bawah tanah, hingga kemudian mereka bertarung ke permukaan, dan pada akhirnya mereka bertarung di langit. Meskipun tidak banyak orang dalam keluarga Z, dan jumlahnya hanya ada beberapa puluh ribu. Adapun para ahli yang melayani keluarga Z, itu hanya ada beberapa ribu saja. Adapun tamu yang ada di keluarga Z, mereka semua tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada beberapa orang yang mengagumi ketenaran keluarga Z dan tinggal di luar lembah bunga, itu dikarenakan mereka tidak dapat menjadi tamu di keluarga Z. Pada saat itu, ketika hari mulai masuk ke kedalaman malam, semburan ledakan tiba-tiba terdengar. Langit yang gelap tiba-tiba saja berubah menjadi hari yang menyilaukan, dan itu secara alami menarik perhatian semua orang. Dalam sekejap, semua orang di dalam dan di luar lembah bunga mengangkat kepala mereka, dan kemudian melihat pertempuran yang menakutkan yang terjadi di langit. Pertempuran martial Lord mencakup area yang cukup besar, terutama ketika itu adalah Chu Feng dan patriark keluarga Z. Saat mereka bertukar pukulan, pertempuran menjadi semakin sengit. Bahkan orang-orang beberapa ribu mil jauhnya, mereka akan dikejutkan oleh pertempuran mereka. Para ahli puncak dari segala bidang pun bergegas dengan cepat, itu hanya untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.